mendapatkan pujian. Hanya Kristuslah Tuhan yang mulia dan benar, karena hanya Dia satu-satunya yang rela merendahkan diri, berkorban demi menyatakan cintanya bagi kau dan saya. Pada pagi hari ini, mari kita mau meninggikan Dia. Nobatkanlah Raja. Dengan penuh sukacita saudara, dengan sikap hormat dan penuh pengagungan, mari kita nyanyikan pujian ini. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba rintannya. Dengarlah suara pujian, berkumandang hebat. Bangunlah jiwa, mari bersorak dan puji Dia. Bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama. Mari kaum wanita, kita nyanyikan bait yang kedua bersama-sama para wanita. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga, ada melukiskan kejadian ajaib semara. Giliran kaum bapak bersama-sama, mari memuji Tuhan. Katakan, Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa dan menyelamatkanmu. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dan mari untuk menembus hidup mari katakan sama-sama, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh dunia akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh dunia akan menyambut Yesus Kristus Sang Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, berkata di surga. Puji Dia Yang mati untuk setiap kita. mati bagiku. Puji dan mulia nyatanya selama-lamanya. Dengan sepenuh hati katakan, dan bagi Tuhan Di tempat yang maha tinggi, seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, seluruh dunia akan menyambut Yesus Kristus Sang Raja. Yesus Kristus Sang Raja. Yesus Kristus Sang Mari berdoa. Setiap kami mengaku dengan lidah, dengan percaya, dengan sepenuh iman kami bahwa Engkau adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami boleh diberi kesempatan merasakan keselamatan, anugerah keselamatan daripada-Mu. Sehingga pagi ini kami boleh bertemu bersama-sama dengan Tuhan, berjumpa bersama-sama dengan saudara kami seiman. Dan terlebih masing-masing kami boleh memandang Engkau
melalui iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah sepekan Tuhan boleh pimpin sertai kami dalam segala pekerjaan, aktivitas kami, dalam setiap kesibukan kami masing-masing. Kami masih boleh diundang untuk kembali bersama-sama beribadah. Tuhan, waktu ini kami ingin pakai untuk boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, menghampiri tahta Tuhan, menyerahkan diri, menyatakan setiap kelemahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu tak satu pun kami layak untuk menghampiri-Mu sebelum Tuhan memperkenankan dan melayakkan. Kami mengakui di hadapan Tuhan segala dosa yang kami lakukan kepadamu Tuhan. Engkau tahu bagaimana kami hidup hari-hari ini. Engkau tahu segenap hati dan pikiran yang tersembunyi yang tak dapat dilihat oleh manusia. Tetapi Tuhan mengetahui setiap seluk-beluk hati kami. Karena itu Bapa, kami menaruhkan segala keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Di dalam pikiran kami yang walau belum terwujud, itu pun mendukakan hati Tuhan. Waktu ini kami menyerahkan seluruh hidup kami sekali lagi dibaharui oleh-Mu. Kiranya ibadah ini Tuhan ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan, membuka setiap hati untuk memandang hati Tuhan, mengerti teguran Tuhan, menerimanya dengan kerendahan hati, dan boleh mengubah, memiliki motivasi yang kuat untuk mengubahnya bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah pengampunan-Mu, untuk kelembutan pelukan kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati hingga detik ini. Dan kami mau membalasnya, kami mau meresponnya dengan pujian dan penyembahan. Terimalah setiap kami Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya setiap hati boleh dijamah oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari terimalah berita anugerah Allah pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Mari Bapak Ibu bersama dengan segenap orang percaya dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum duduk kiranya kembali menyapa saudara-saudara seiman kita di kiri, kanan, di belakang dan depan. Tidak hanya berjarak satu kursi tapi boleh kiranya lebih banyak dari biasanya. Katakan shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kristus dan kebenaran Injil menyatukan setiap kita orang percaya menjadi satu keluarga Allah, menjadi satu tubuh di dalam Kristus Tuhan kita. Maka pagi ini mari kita mau bersama-sama bersyukur untuk anugerah Tuhan ini memberikan kita keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Mari kita puji Dia, katakan aku bahagia punya keluarga ini, anugerah Tuhan kita.
mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan datang untuk setiap kita. Amin. Bapak Ibu, namun kita bisa menjadi batu sandungan bagi saudara seiman yang lain karena ketidakmampuan mengelola ego kita. Mari ingat bahwa Kristus dan firman-Nya adalah pusat hidup dan kebenaran utama yang kita pegang. Bukan cara pikir kita atau bukan pada harga diri kita yang rapuh. Kita hanya dapat benar-benar menilai, melihat diri kita dengan jelas di bawah terang anugerah firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, adakah setiap kita bersedia memberikan hati kita dibentuk oleh Tuhan? Adakah setiap kita memberi ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kita? Bekerja di dalam kita. Sehingga kita boleh belajar merendahkan hati dan menanggalkan ego kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui pujian ini. Speak, oh Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your time, let it deep in us, shape and fashion us in your likeness.
Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan kami kembali untuk mendengar firman. Tuhan, biarkan firman hari ini yang akan kami renungkan bersama menjamah hati kami. Kami tidak ingin ini lewat begitu saja dan hanya menjadi pengetahuan tambahan. Kami rindu Tuhan firman-Mu yang meneropong sisi gelap hati kami. Masuk ke dalam seluk-beluk hidup kami yang mungkin belum mengutamakan Tuhan. Dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Sehingga di dalam pemberitaan firman ini kami sekali lagi boleh melihat diri kami di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh sekali lagi menyatakan kehendak-Mu, menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Dan sebab itu hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Tuntun pikiran kami sehingga kami bisa dapat mengerti. Lembutkan hati kami sehingga kami bisa menerimanya dengan baik. Dan dorong kami untuk sungguh-sungguh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini supaya melalui dirinya, melalui bibirnya, perkataannya, hanya firman-Mu saja yang diberitakan. Dan kami sekali lagi boleh mendapat berkat dan diubahkan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Kalau baik coba responnya gitu. Bagaimana kabarnya saudara? Oh ya, lagi batuk-batuk ya. Saudara, hari ini tema yang kita akan bahas adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu mudah untuk kita lakukan. Dan jadi pergumulan bagi setiap kita, saudara, apapun status saudara, apapun jabatan saudara, apapun pelayanan saudara. Tapi mari kita menggumulkannya bersama saudara, dan biarkan Tuhan menilik hati kita. Ya, melihat bagian-bagian hidup kita. Saudara, hari ini tema kita adalah ketika ego ditinggalkan, Kristus dimuliakan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara boleh membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai nanti berakhir ya, ayat ke-11. Sudah dapat saudara? Saya akan mulai ya, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya mau mulai perenungan kita hari ini dengan bertanya, saudara. Saudara jawab dengan jujur. Khususnya untuk para
suami istri ya yang sudah menikah. Atau juga boleh juga untuk teman-teman masih pemuda-pemudi yang lagi sedang menjalani relasi gitu ya. Jawabnya kalau iya kalau enggak diam aja saudara ya. Nggak usah bunyikan suara apapun. Saudara pernahkah, kalau pernah ya, pernahkah saudara di dalam relasi saudara, dalam dinamika relasi suami istri atau pasangan yang ada, saudara pernah punya masa di mana saudara punya masalah dengan pasangan saudara, tetapi saudara nggak terlalu ngerti masalah itu, tapi saudara berdiam-diam beberapa hari dengan dia. Pernah atau tidak? Ngerti ya pertanyaannya ya? Pernah ya? Coba, tapi kayaknya cuma dikit, yang lain diem ya, ini ego ini kayaknya. Pernah nggak saudara, sekali lagi, ya coba yang jelas gitu lah, agak kenceng gitu. Pernahkah saudara dalam relasi saudara, ada konflik nih, ada masalah, tapi sebenarnya saudara nggak terlalu tahu, udah lupa, udah nggak terlalu inget masalahnya apa, tapi saudara masih diem-dieman sama suami, sama istri, atau sama pasangan sendiri. Pernah atau tidak? Jawabnya Sekali lagi ya, pernah atau tidak? Ya yang diam berarti agak harmonis kayaknya ya. Puji Tuhan ya banyak yang diam ya. Nah saudara, saya yakin mungkin saudara pernah dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Ya, yang tadinya suasana rumah itu cukup hangat, tiba-tiba jadi dingin gitu ya. Yang tadinya ngobrol santai, sekarang ngomongnya cuma singkat-singkat. Kamu mau kemana? Pergi kemana? Ke situlah, ke situ mana? Ya itulah udah. Ya, kita mulai bingung gitu ya, ini kenapa, ada apa? Tadi kalau ngobrol itu kayaknya masih hangat, sekarang kalau ditanya kok kayak orang lagi dendam. Ya, saudara kalau itu terjadi pasangan suami istri biasanya sang suami mulai menerka dosanya. Gue dosa apa ini ya? Saya punya dosa apa ini? Ya kita kan suami yang mengasihi istri ya, betul para suami? Ya, mulai terka-terka, saya ada salah apa ya? Apa kemarin saya nggak kasih hadiah gitu waktu dia ulang tahun, atau saya lupa ulang tahun pernikahan, atau mungkin saya nggak buang sampah kemarin ya, atau apa ya. Nah sang suami yang katanya IQ-nya kalau begitu jadi turun gitu ya, saudara masalah kayak gitu laki-laki ya. Nah bingung kenapa, sedangkan si istrinya saudara atau pasangan yang lain berpikirnya apa? Para ibu, apa kira-kira yang para ibu pikirkan? Harusnya dia tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Makanya akhirnya si ibu diem, si istri diem, si suami kebingungan. Nah sudah ini yang menarik dari pernikahan. Ya akhirnya muncul satu kegelisahan dalam hati. Ya udahlah ya. Kalau suami mungkin akhirnya merendahkan diri ya saudara ya. Bertanya, kamu kenapa? Jawabannya kira-kira apa saudara? Masa enggak kan ya? Kamu kenapa? Jawabannya? Enggak apa-apa. Artinya? Itu apa-apa ya kan. Kalau ditanya, kamu kenapa? Apa-apa. Ini artinya sangat apa-apa. Ya ini tanda-tanda ada perang dingin mau terjadi ya. Jadi saudara kalau sudah istrinya bilang enggak apa-apa. Nah sang suami langsung refleksi. Aduh gua kenapa ya, ada apa dan seterusnya saudara. Nah tetapi saudara, sepasang suami istri yang punya relasi saudara, kita ini sebagai makhluk berdosa ya. Seringkali menahan diri untuk kemudian ya udah deh saya duluan deh minta maaf walaupun saya nggak tahu saya salah apa gitu ya. Kadang-kadang ada suami yang berkata, ya udah mah aku minta maaf. Kamu minta maaf kenapa? Kenapa ya? Marah lagi. Kok kamu nggak tahu sih? Gitu ya. Akhirnya istrinya marah lagi. Nah saudara, di dalam pernikahan saudara, seringkali kita mungkin mengharapkan suami kita mengerti, istri kita tahu. Tapi saudara yang sering terjadi dalam pernikahan adalah saya enggak mau kalah. Saudara, masalah pernikahan itu seringkali bukan, kadang-kadang sih ya, bukan masalah komunikasi. Tapi kompetisi. Siapa yang paling lama bertahan untuk tidak minta maaf ya. Nah inilah yang disebut dengan ego saudara.
Ya walaupun katanya menurut banyak orang saudara ya, salah nggak salah pokoknya laki-laki harus minta maaf duluan. Bener nggak kaum ibu? Oh enggak ya? Bener nggak? Gitu dong. Saudara, mungkin ini bagian dari hidup kita sehari-hari. Ya, kita kesel sama suami, kita kesel sama istri, tapi karena kita nggak bisa ngomong atau karena kita pengen dimengerti, pokoknya dia memaksakan, kamu harus tahu. Akhirnya ego kita yang kita tinggikan, saudara. Apa yang terjadi? Suami nggak ngerti, istri kesel, suami juga nggak ngerti, juga ikut kesel. Akhirnya diam-diaman, perang dingin, dan konflik di rumah sendiri. Yang korban siapa? Anaknya. Kasih tahu tuh papamu ya, kasih tahu, tolong kasih tahu ya. Mamanya bilang sama anaknya, papanya bilang sama anaknya, kasih tahu tuh mamamu ya. Tuh kalau jadi bla 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 gitu, anaknya kasihan jadi korban. Saudara, mungkin sedikit jenaka, tetapi saudara ini kehidupan kita. Dalam keluarga, pelayanan, bahkan dalam hidup kita bergereja, saudara. Kita sering sekali terjebak dengan, bukan hanya terjebak tetapi dihancurkan oleh yang namanya ego, saudara. Ego itu artinya aku, dari bahasa Latin, saudara. Ego, aku. Diperkenalkan atau dipopulerkan oleh Sigmund Freud, ya, psikolog yang membagi tentang natur manusia ya. Ada id, ada ego, ada super ego. Tapi saya nggak akan jelaskan itu di sini. Kita punya pemahaman yang kurang lebih memahami ego itu adalah keinginan diri yang mengutamakan diri sendiri. Saya yang harus utama, saya yang harus ditinggikan. Saudara, ego ini dapat menyebabkan bukan hanya rumah tangga, keluarga, pasangan, relasi, tetapi pelayanan bahkan gereja pun jadi terpecah belah, saudara. Karena yang satu menginginkan untuk dimengerti, dipahami, ditinggikan. Yang lain juga ingin diperlakukan seperti itu. Sehingga orang kalau mempertahankan egonya masing-masing, mereka hanya akan terus-menerus bertengkar, berselisih. Kalau tidak ada yang menundukkan diri, maka perselisihan itu akan terus berlanjut, saudara. Makanya ego itu dapat membuat seorang suami merasa dirinya gak dihormati istrinya dan merasa berhak untuk dikasih lebih. Menuntut permintaan maaf dari sang istri. Tapi sang istri juga merasa dengan egonya dia merasa lebih banyak berkorban. Iya, suami enak di luar kerja, saya ngurusin anak di rumah. Beda di luar sama di dalam. Iya, sama-sama capek, tapi capek saya beda. Sudah, istri bisa berkata begitu sama suaminya. Menuntut lebih, menuntut haknya yang lebih daripada sang suami. Dan akhirnya dia kecewa, menyimpan kekecewaan, luka terhadap suaminya. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara ego. Bayangkan sang suami istri yang terus begini, saudara, maka tentu saja rumah tangga akan jadi perang dingin. Perang dingin itu lama-lama kemudian akan mematikan kepedulian, saudara. Yang sisa adalah keegoannya sendiri. Saudara, bayangkan di dalam dunia pelayanan saudara atau organisasi saudara, di dalam tempat pekerjaan saudara. Orang-orang bisa hanya karena egonya terus mempertahankan pendapatnya. Saudara, bukan lagi soal yang mana yang benar ternyata. Tetapi soal saya pokoknya harus menang. Kelompok saya pokoknya harus menang, saudara. Nah, kita mungkin bisa jadi orang-orang yang seperti itu, saudara. Maka kita hari ini coba teliti dan telisik hati kita. Apakah saudara adalah orang yang sering berkonflik di organisasi, di dalam rapat-rapat, di dalam pelayanan, di dalam rumah, saudara? Coba perhatikan polanya, saudara. Karena konflik, kemudian perpecahan itu seringkali terjadi karena ego, saudara. Contoh kasusnya bisa macam-macam, bisa berbeda, tapi akarnya sama. Akarnya adalah karena gara-gara ego, saudara. Kita mempertahankan diri, kita mempertahankan perasaan kita mempertahankan ego kita. Nah, maka jika orang percaya punya cara hidup yang sama dengan orang yang gak kenal Tuhan, yang terus-menerus mempertahankan ego, saya yakin, saudara, gereja Tuhan, rumah-rumah jemaat kita, saudara, kehidupan kita, Kristiani kita akan lama-lama hancur, berantakan, saudara. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Itu menjadi konflik yang besar dan kemudian meledak menjadi perpecahan. Kalau semuanya mempertahankan egonya. Maka sudah hari ini firman Tuhan datang kepada kita.
Di dalam Filipi pasal yang kedua ini kita diajarkan saudara. Kehidupan Kristen yang satu dan harmonis itu hanya akan dapat terjadi saudara. Ketika kita belajar senantiasa menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, sebenarnya perkataan Paulus dalam ayat ini cukup aneh kalau kita mau membayangkan antara keinginan kita sama keinginan orang lain. Saudara, Paulus berkata di dalam ayat yang kedua, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, nggak usah jauh-jauh ngomongin jemaat gereja, saudara. Ngomongin tentang relasi pasangan suami istri yang sudah menikah, coba kita membayangkan relasi kita. Saudara, kita saja punya keinginan masing-masing, bukan? Ayah punya keinginan A, ibu punya keinginan B. Suami punya A, istri punya B. Kalau dua-duanya punya keinginan yang berbeda, bagaimana menyatukannya? Kan harus satu kasih, satu tujuan, gitu ya. Gimana menyatukan yang berbeda ini menjadi satu, saudara? Kalau dua-duanya berbeda, ya nggak akan bisa jadi satu. Makanya sedikit aneh. Tetapi ini tidak menjadi aneh pada waktu Paulus mengatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Maka kuncinya adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kita berbeda, boleh kita berbeda. Kita mungkin berbeda pendapat, kita mungkin beda cara berpikir, cara melihat, mungkin berbeda. Tetapi Paulus katakan, kalau kalian mau bersatu, kalau kita mau bersatu, gereja mau bersatu, yang harus ditaruh pertama bukan kehendak kita, tetapi taruhlah pikiran dan perasaan Kristus di hatimu. Nah, inilah yang menjadi kebenaran yang kita akan bersama-sama pelajari, saudara, dalam bagian ini. Maka pertanyaannya adalah, pikiran dan perasaan Kristus seperti apa yang harus kita taruh di dalam hati kita? Yang pertama, saudara, kita coba lihat Filipi pasal 2 ayat 5-6 yang dikatakan Paulus. Di sana dituliskan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, dari perkataan ini kita bisa melihat sebenarnya pikiran dan perasaan Kristus seperti apa yang kita perlu miliki. Pikiran dan perasaan yang rela mengesampingkan hak kita demi orang lain. Nah, inilah yang ditunjukkan Kristus pada kita, saudara. Di dalam dunia yang penuh dengan self-centered ini, di mana-mana orang harus menjadi yang pertama, menjadi pusat, menjadi yang tertinggi. Saudara juga diajarkan bukan dari kecil, harus jadi yang terbaik, bisa jadi yang dilihat paling baik dan seterusnya, saudara. Kita berada dalam dunia yang mengajarkan itu dan itu masuk dalam kehidupan kita pribadi. Dalam kapasitas tertentu, taraf tertentu itu tidak salah, saudara. Karena kita semua juga Tuhan menginginkan kita memunculkan semua potensi yang terbaik yang kita miliki. Tapi saudara, ketika pengejaran itu hanyalah untuk menuntut hak pribadi tanpa memikirkan kepentingan orang lain, itu menjadi salah, saudara. Dan gambaran itu sudah mungkin terjadi di Filipi. Ada orang-orang yang kemudian mulai kelompok-kelompok yang mulai mementingkan kepentingan kelompoknya. Ada orang-orang yang mulai mementingkan kepentingannya sendiri. Makanya Paulus mengatakan, kamu jangan cari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sekarang lihatlah Kristus yang telah mengosongkan dirinya itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk melihat kepada Kristus yang tidak mencari kepentingannya, justru rela mengesampingkan haknya untuk mengerjakan karya keselamatan. Saudara, perhatikan kalimat yang walaupun dalam rupa Allah. Ini agak teologis, saudara ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Di situ nggak dituliskan Yesus yang menyerupai Allah, enggak. Ditulis adalah yang walaupun dalam rupa Allah. Ini bicara tentang praeksistensi Yesus, saudara. Dia sudah ada sejak dunia belum dijadikan. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dia punya kerupaan dengan Allah. Dia punya natur Allah itu. Tetapi karena dia mau menyelamatkan manusia, apa yang dia anggap setara yang memang dia adalah Allah ini, dia tanggalkan, saudara, demi mengerjakan karya keselamatan. Demi menjangkau engkau dan saya. Menebus kita orang-orang berdosa. Dia tanggalkan kealahannya. Sifat-sifat yang dia punya itu, saudara,
dibuat menjadi terbatas. Nanti saya akan jelaskan di bagian yang kedua. Tetapi kalau kita melihat ini saudara, Yesus yang adalah Allah itu bukankah dia layak mendapat penghormatan tertinggi ketika dia datang ke dalam dunia? Bukankah dia layak untuk dimuliakan oleh setiap orang yang bertemu dengan dia? Sudah pernah lihat kalau pejabat datang ke sebuah tempat gitu sudah. Semua orang akan berdiri berjajar. Ya, kemudian menyalami satu sama satu. Kalau bisa tuh kepala tunduk sampai bawah sudah. Bukankah Yesus layak mendapatkan itu ketika dia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Mendapatkan penghormatan. Tapi Yesus rela tidak mendapatkannya. Dia lahir di tempat sederhana. Bahkan dianggap tidak suci saudara. Dia lahir di kandang domba. Dia lahir dari orang-orang berdosa. Berinteraksi dengan orang berdosa. Hidup bersama mereka. Tinggal bersama mereka. Itu yang dilakukan Yesus. Maka teladan ini yang perlu jemaat Filipi lihat menurut Paulus. Dan kita pun lihat. Bahwa kalau hari ini saudara, di dalam kehidupan kita berjemaat, berelasi saudara di dalam pernikahan juga. Maka kita harus melihat bagaimana Yesus itu rela menanggalkan haknya, mengesampingkan haknya demi orang lain. Maka kita pun belajar punya hati yang sama saudara. Saudara mungkin punya hak kok. Menuntut suami saudara lebih mengasihi saudara, lebih perhatian. Lebih bisa bekerja, lebih banyak menghasilkan uang. Bisa saudara punya hak untuk menuntut itu. Tapi kalau gara-gara itu saudara kemudian bertengkar dengan hebat. Ego saudara tinggi dan tidak mau minta maaf. Dan selalu menuntut pasangan saudara. Maka yang terjadi hanyalah kehancuran menunggu saudara. Menunggu ke keluarga saudara hancur. Terpecah. Menunggu gereja Tuhan terbelah saudara. Makanya yang diminta Paulus adalah tanggalkan hakmu. Kesampingkan. Sama seperti Kristus yang mengesampingkan haknya. Demi orang-orang berdosa. Sudah kalau saya membayangkan kira-kira mengesampingkan hak itu kayak apa ya. Kemarin waktu saya persiapan saya pikir-pikir apa ya yang bisa menggambarkan mengesampingkan hak. Sudah. Saya teringat ibu sudah. Atau seorang bapak. Saya ingat ada sebuah kisah seorang bapak kuli bangunan, gak punya uang terlalu banyak, miskin hidupnya, istrinya sudah meninggal, dia hidup bersama dengan anak perempuannya yang masih kecil. Satu kali dia tahu minggu itu adalah ulang tahun anaknya, dia kemudian berpikir, karena selama ini mereka makan susah, makan seadanya, dia pikir bagaimana jika aku bisa menyediakan sedikit kue ulang tahun untuk anakku, ya. Bagaimana jika aku mengajak dia ke rumah makan bersama merayakan ulang tahunnya. Nah, maka bapak itu berpikir saya harus kerja lebih keras supaya bisa dapat uang. Maka dia pun pergi bekerja, cari pekerjaan apapun dikerjakannya untuk bisa menyimpan uang, membeli kue, mengajak anaknya makan ke rumah makan. Sudah singkat cerita bapak ini bekerja dengan keras, kemudian dia juga mengirit makannya, dia ada beberapa hari dia mungkin gak makan siang supaya uangnya bisa disimpan. Singkat cerita hari ulang tahun anak ini tiba, dia ajak anaknya pakai pakaian sedikit bagus, dia pergi ke sebuah restoran atau rumah makan sederhana, saudara, bukan sederhana Padang, saudara, karena itu mahal. Ya, rumah makan yang sederhana, saudara. Kemudian dia ajak anaknya, selamat ulang tahun, mari kita tiup lilin. Mereka tiup lilin, bagi kuenya, kemudian ayahnya tanya anaknya, kamu mau makan apa? Boleh pesen apa yang kamu suka? Kemudian anaknya masih kecil ini berkata, aku mau nasi goreng. Saudara, nasi goreng ayam. Dia suka nasi goreng ayam, akhirnya dipesan lah sama papanya. Ya udah pesen ya nasi goreng ayam 2. Nah saudara, mereka kemudian mau makan. Papanya melihat sukacita dari muka wajah sang anak, kemudian ayahnya melihat anaknya begitu bernafsu untuk makan. Makan dengan senang sekali, dengan lahap sekali. Sang ayah pun mau makan, saudara. Tapi ketika dia melihat wajah yang sangat sukacita itu, dia terhenti sejenak. Kemudian dia tahu anaknya sangat suka nasi goreng ayam. Dia ambil piringnya, dia berikan kepada anaknya. Nih nasi gorengnya buat kamu aja, papa gak lapar. Saudara, papanya sebenarnya lapar. Menahan lapar berhari-hari, mengurangi makan. Tapi begitu dia melihat sukacita anaknya, hati yang mau mengasihi sang anak itu kemudian rela menaruh piringnya itu untuk anaknya, saudara.
Saudara, kalau saya bayangkan itulah mengesampingkan hak yang datang dari kasih dan cinta yang besar, bukan? Saudara, kalau seorang ibu, ya kita beli makanan rame-rame, ada kakak, ada adik, adiknya 2 lagi ya. Ya, suami sama istri. Saudara, siapa yang nanti paling belakang akan ngambil bagian, saudara? Biasanya adalah seorang ibu. Nah, ini bapak-bapak kurang sensitif yang kayak begini ya. Ini pokoknya ambil aja gitu ya. Tapi ibu akan membiarkan semua keluarganya makan duluan, saudara. Bagian yang paling tidak baik itu untuk ibu. Kenapa bisa begitu? Dia mengesampingkan haknya demi anak-anaknya bisa makan yang terbaik. Itulah hati seorang ibu, saudara. Nah, makanya kalau kita bandingkan sama apa yang Yesus lakukan, maka hatinya Kristus ini yang rela mengesampingkan haknya, itu adalah sebuah hati, saudara, yang mencintai kita. Makanya dia dengan rela, dia tidak dipaksa, tapi dengan rela karena cintanya kepada kita, saudara, dia menanggalkan haknya itu, dia menjadi sama dengan manusia, saudara. Saudara, teladan inilah yang harusnya kita miliki, saudara. Saudara boleh merasa berhak. Dan mungkin itu memang hak saudara. Untuk dikasihi, untuk dihargai, untuk dicintai. Tapi kita tahu saudara manusia ini berdosa. Kadang-kadang pasangan kita gak bisa ngerti kita. Kadang-kadang pasangan kita melakukan kesalahan. Saudara, daripada membiarkan egomu naik setinggi langit dan menghancurkan keluarga kita. Maka milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang rela menanggalkan haknya. Engkau sebenarnya berhak, tapi rela tanggalkan demi orang lain. Demi kepentingan orang lain. Sudah mungkin bisa bilang, iya aku tahu aku udah bener nih, aku harus perjuangkan. Tapi sudah tahukah ego itu suka bersembunyi, saudara, di dalam prinsip mempertahankan prinsip, memperjuangkan keadilan. Tapi di balik itu semua sebenarnya hanya ada ego yang mau menang. Aku terlihat menang. Maka saudara, mari kita renungkan kembali. Dengan sungguh-sungguh saudara. Bukan hanya menjadi pengetahuan belaka. Bahwa Kristus menanggalkan haknya, mengesampingkan haknya saudara. Demi orang lain. Lalu pikiran dan perasaan Kristus seperti apa lagi yang perlu kita taruh saudara? Pikiran perasaan Kristus yang mematikan keakuan saudara. Tadi saya katakan aku itu artinya saya, ego itu artinya aku, bahasa Latin. Mematikan keakuan yang saya maksudkan di sini adalah mematikan diri kita menjadi pusat segala sesuatu. Kalau saudara mengerti bahwa hidup kita ini adalah hasil penebusan Kristus, engkau adalah orang percaya yang ditebus oleh Kristus, maka kita diminta mematikan aku, the end of me. Kita tuh harus berakhir dari diri kita sendiri. Sebaliknya, perasaan, pikiran, kehendak Kristus itulah yang harus masuk di dalam hati kita. Sehingga segala sesuatu yang kita mau kerjakan, kita harus bertanya, menyelaraskan apa yang Kristus kehendaki. Nah, maka kematian aku itu yang saya maksud saudara, maka kita di dalam relasi kita, di dalam kehidupan berjemaat kita, bergereja kita, mari kita coba teliti hati kita saudara. Apakah ego telah menjadi pusat dalam diri kita sehingga kita selalu menjadi orang yang ingin didengar, ingin dimengerti, ingin dihargai pendapatnya saudara. Kita kurang punya belas kasihan, kita kurang punya kepekaan, pengertian pada orang lain saudara. Karena kita sibuk dengan ego kita sendiri saudara. Inilah yang tampaknya moga muncul saudara dalam jemaat Filipi. Kelompok-kelompok orang yang kemudian ingin kepentingannya selalu didengar, yang mencari kepentingan kelompoknya saudara. Maka Paulus dengan sengaja mengontraskan apa yang terjadi dengan apa yang dilakukan Yesus saudara. Paulus mengatakan saudara di dalam ayat ke-7 tadi, bahwa Yesus itu telah mengosongkan dirinya. Dia yang dalam rupa Allah mengambil wujud manusia, menganggap itu tidak perlu dipertahankan. Dan dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, penjelasan ini sebenarnya bagian ini yang penuh sekali dengan penjelasan teologis. Tapi saudara, secara sederhana saya jelaskan saudara. Yesus mengosongkan diri bukan berarti dia berhenti menjadi Allah saudara. Enggak. Di dalam diri Yesus Kristus itu semua atribut Allah itu masih ada. Makanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 kemudian Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus segala kepenuhan Allah itu hadir. Maka di dalam diri Yesus yang adalah anak tukang kayu itu,
Di situ ada kemahakuasaan Allah. Di situ ada kemahahadiran Allah. Di situ ada kemahakudusan Allah. Semua atribut itu ada di dalam diri Yesus. Saudara, kata mengosongkan, saudara. Kata mengosongkan diri itu dapat kita pahami, saudara. Seperti orang yang kemudian memilih untuk menjadi tidak ada apa-apanya. Be nothing. Anggapannya kurang lebih begitu, saudara. Itulah yang Yesus lakukan, saudara, pada waktu dia mengosongkan dirinya. Ia tetap sepenuhnya Allah, tetapi ia dengan sadar menanggalkan hak-hak kemuliaannya dan memilih untuk tidak menampilkan itu. Sederhananya kalau saudara mungkin ingat contoh, mungkin gak terlalu sangat mewakili, tapi kurang lebih lah ya. Saudara suka nonton YouTube atau saudara suka scrolling IG, TikTok dan sebagainya, tiba-tiba muncul Dracin, saudara. Iklan Dracin tahu nggak? Drama Cina, saudara. Yang isinya seorang CEO menjadi tukang bersih-bersih jalanan, dia nyapu jalan, tapi nggak ada seorang pun tahu kalau dia adalah CEO perusahaan besar. Saudara, semua orang suka nonton begini. Kenapa? Karena di akhir dia akan membukakan siapa dirinya sebenarnya. Kemudian orang terkagum-kagum, terkaget-kaget. Gitu ya. Atau seorang kakek-kakek yang dibully sama orang lain. Tapi dia tidak membalas. Tapi sebenarnya dia adalah ahli kungfu tingkat 7. Saudara, kurang lebih begitu ya. Saudara, Yesus pada waktu datang ke dunia, dia masih Allah. Tetapi dia membatasi dirinya karena mengambil wujud menjadi manusia. Maka dia kemudian dalam keterbatasan itu merasakan letih, merasakan lapar, merasakan seperti yang kita rasakan sebagai seorang manusia. Karena dia menjadi manusia untuk mewakili kita, saudara, untuk disalibkan. Untuk mengalami murka Allah itu untuk kita. Nah, itu yang dilakukan Yesus, mengosongkan diri. Maka saudara, yang saya mau katakan, menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu adalah menaruh kesadaran bahwa Yesus saja yang adalah Allah itu rela jadi manusia. Untuk kita, orang-orang yang tidak layak dikasihi, saudara. Kalau tadi cerita tadi ada ibu yang memberi makan anaknya rela. Karena itu anaknya dia kan, yang dia sayangi kan. Tapi kalau Yesus datang, itu untuk kita, orang-orang yang gak layak untuk dikasihi sebenarnya, saudara. Karena kita menjadi seturunya Allah. Karena menjadi musuhnya Allah. Tetapi Yesus tetap hadir dalam dunia ini menjadi manusia. Sama seperti kita, saudara. Itulah bentuk kasihnya yang paling besar, bukan? Kasih yang meruntuhkan ego, saudara. Dan itulah yang harusnya kita miliki. Jangan biarkan ego itu kemudian menghancurkan kita, saudara. Maka hari ini saya mau mengajak kita melihat salib Kristus. Karena di sanalah ego kita dihancurkan, bukan? Dia yang pemilik dunia ini, pencipta dunia ini, pencipta hidup kita. Justru rela mati, rela disiksa, rela hancur tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Masakan saudara, kita yang berdosa ini, yang terbatas ini, masih sibuk ingin terlihat besar. Kita yang lemah ini, masih ingin dilihat orang lain kuat dan hebat. Kita yang berdosa ini, minta untuk diutamakan, saudara. Jauh sekali daripada teladan Kristus. Yang mulia tapi merendahkan diri. Yang maha kuasa tapi merelakan dirinya hidup dalam keterbatasan. Yang adalah pencipta tapi membatasi demi manusia berdosa. Nah, maka saudara, kalau hari ini kehidupan rumah tanggamu di ujung tanduk. Pertengkaran terjadi. Perasaan gak enak selalu datang setiap masuk rumah. Sudah coba periksa. Apakah itu semua karena ego kita yang kita pertahankan? Saudara berhak marah. Saudara berhak marah dan kesal sama pasangan saudara, saudara berhak. Tapi melihat kebenaran ini saudara coba renungkan. Yesus pun berhak kok hukum kita. Tapi kasihnya yang besar itu kemudian membawa dia turun untuk menyelamatkan kita. Maka kasih yang sama yang telah kita terima dari Yesus itu harusnya membawa engkau dan saya
untuk turun. Mengalah. Kau bukan berarti kalah, saudara. Tapi engkau ingin Kristus dimuliakan. Saudara, saya ingat sekali ada sebuah gereja, waktu saya masih SMP. Waktu itu papa saya berkhotbah di sebuah gereja, diundang dan papa saya mengajak kami sekeluarga, saudara. Kami pun pergi ke sana, singkat cerita kami bergereja, beribadah di sana sebagai tamu begitu ya, karena saya juga nggak kenal orang-orang di sana. Lalu apa yang terjadi, saudara? Selesai ibadah kami keluar dan saya kaget. Di luar sudah banyak sekelompok orang itu siap seperti mau menyerang gitu ya. Saya juga kaget ya, keluarga kami kaget. Kenapa ini orang-orang mau masuk? Apa mereka mau menghentikan ibadah? Atau dari organisasi mana ini? Ternyata beberapa dari mereka membawa Alkitab pakai dasi, saudara. Oh, mereka mau gereja kok kayak mau perang gitu ya. Nah saudara, waktu mau masuk ke situ, waktu kami keluar, kemudian mereka mau memaksa masuk, tiba-tiba pengurus gereja itu datang menghalangi. Kalian gak boleh masuk. Ada apa nih? Kemudian mulai ribut, saudara. Maka kami agak menjauh dari sana, melihat ada konflik apa. Saudara, ternyata di dalam gereja itu terjadi perpecahan. Ada kelompok yang menyuarakan yang mendukung seorang pendeta senior, saudara, pendeta tua, pendeta senior. Dan ada pengurus baru yang baru saja dilantik. Nah, pengurus baru ini meminta untuk diganti pendeta. Maka datanglah pendeta muda. Ya, pendeta muda lebih energik gitu ya. Nah, kemudian pendeta yang tua ini, yang senior ini, itu merasa tidak enak gitu ya. Kemudian dia punya kelompok sendiri. Dan mereka memaksa, mereka mau beribadah, menyelenggarakan ibadah. Sudah berlama-lama mereka ya, berminggu-minggu konflik, saudara. Tapi akhirnya pecah pada waktu hari itu, saudara. Hari itu mereka datang, mereka mau menyelenggarakan ibadahnya sendiri. Pendeta senior dengan kelompoknya. Ya, pendeta yang masih baru ini dengan kelompoknya. Pengurus baru gak mau terima pendeta senior. Pengurus yang lama itu maunya pendeta senior yang masuk. Sudah ini gak ada ujungnya, akhirnya buat konflik. Sampai konflik mereka ngomong dengan kasar, saudara, seperti bukan pulang ibadah, saudara. Akhirnya dengan kasar kemudian mereka berkata, enggak, kami pokoknya mau ibadah di sini. Jika iya katakan ya, pakai ayat Alkitab lagi. Jika iya katakan ya, enggak katakan enggak gitu ya. Amin. Udah tiba-tiba satu orang mukul yang lain, saudara. Bak, dipukul, saudara. Betul-betul pukul-pukulan terjadi di depan gereja. Salah satu masuk ke dalam gereja, kemudian ada ibu-ibu yang dijambak, jatuh, saudara. Wah, makin kacau itu gereja, saudara. Sampai kemudian polisi datang. Melerai semuanya pertikaian itu ya. Papa saya juga sampai kena, saudara ya. Dia berusaha melerai, kemudian dia kena senggol begitu, untung gak jatuh. Miris gak, saudara? Miris, saudara. Terjadi di dalam gereja. Sudah saya membayangkan, coba seandainya salah satu dari pendeta itu entah yang tua kayak, entah yang muda kayak, kemudian berkata kepada pengikutnya, sudahlah, daripada jemaat Tuhan terpecah gara-gara saya, lebih baik saya mundur. Mungkin Tuhan sediakan tempat yang lain buat saya. Kalau saja ada yang berkata seperti itu, maka hari itu gak akan berakhir kelam seperti itu, saudara. Sampai masuk koran, masuk berita, saudara. Perpecahan gereja terjadi. Tapi itulah ego. Dia masuk dengan sangat dalam, menyamar dengan jubah keadilan, saudara. Mempertahankan prinsip. Saya yang benar kok, saya harus bertahan. Saudara, kadang-kadang hal-hal yang terlihat prinsip ternyata di baliknya adalah ego yang sedang ditinggikan, saudara. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kan, saudara. Ya mungkin kasus tadi kompleks lah, saudara ya, cukup besar dan cukup kompleks. Tapi saudara, kalau saudara melihat kehidupan bergereja, tapi bukan di sini mah baik-baik ya, saudara ya. Di sini mah enggak salah lagi maksudnya. Enggak ya, saudara, bercanda. Saudara, kalau kita melihat konflik-konflik yang ada di gereja, kadang-kadang orang bisa bertengkar gara-gara konsumsinya mau pilih nasi uduk sama nasi kuning, saudara. Iya enggak? Kadang-kadang orang bertengkar hanya bicara tentang masalah tempat. Persoalannya bukan siapa yang benar jadinya, siapa yang menang. Kita tahu kok. Secara logis siapa yang perlu, siapa yang butuh. Tapi kalau udah ngomong begitu sudah semuanya mempertahankan ego masing-masing. Maka akhirnya yang menuntut tetap menuntut. Dan tidak ada belas kasihan di sana. Sudah, kalau saudara melihat kekosongan
yang ditunjukkan Yesus dengan mengosongkan dirinya. Maka mengosongkan diri itu menyatakan sebenarnya saudara, mengeluarkan yang namanya empati, belas kasihan untuk orang berdosa. Maka saya juga menyadari saudara, pada waktu kita itu menundukkan, mengosongkan diri saudara, bukan berarti saudara salah. Bukan berarti saudara yang kalah dari suami saudara, dari istri saudara, bukan. Tapi saudara mau sedikit lebih mirip sama pikirannya Yesus. Sedikit lebih mirip dengan perasaannya Yesus. Yang mau menundukkan diri, merendahkan dirinya agar orang lain mendapat. Saudara, hari ini saya nggak tahu kondisi kehidupan keluarga saudara seperti apa. Saudara. Apakah sedang di ujung tanduk karena dua-duanya mempertahankan egonya. Saudara, biar Roh Kudus melembutkan hati engkau dan saya. Saya pun berjuang dengan hal ini. Saya pun masih lemah dengan hal ini. Tapi biarlah firman ini meneliti hati kita, saudara. Melembutkan ego kita, menghancurkan ego kita. Saudara, masih ingatkah saudara waktu saudara percaya Yesus pertama kali? Di mana ego kita diruntuhkan di hadapan salib Kristus. Saudara tunduk berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku gak layak, tapi aku bersyukur Engkau Allahku yang mengasihi aku, dan ini aku mau serahkan hidupku menjadi orang percaya. Aku mau menjadi anakmu. Saudara masih ingat ketika ego itu dihancurkan? Tapi saudara, ketika saudara mulai hidup sebagai orang Kristen, saudara mulai dipercayakan banyak hal. Saudara mulai diberikan hal-hal tertentu oleh Tuhan. Dipercayakan dalam pekerjaan saudara, maka ego itu mulai muncul lagi saudara. Tadinya saudara bilang, aku mau melayani, maka pelayanan itu bukan lagi melayani Tuhan, tapi mendominasi diri sendiri saudara. Ini adalah ajakan saudara untuk kita merefleksikan. Seberapa besar sebenarnya kehidupan kita, keputusan kita, tindakan kita itu sangat dipengaruhi oleh ego kita. Maka hari ini saudara, biarkan Tuhan memperlihatkan padamu dengan jelas. Dan memintamu menaruh pikirannya, perasaannya pada engkau. Yang terakhir saudara. Pikiran dan perasaan Kristus seperti apa yang kita taruh? Pikiran dan perasaan yang rela melayani orang lain saudara. Dunia mendidik kita untuk dilayani. Saudara pergi ke rumah makan, ke hotel, atau ke tempat-tempat tertentu, saudara. Orang itu, para pengusaha selalu berusaha, saudara, membuat customer itu raja, bukan? Dilayani. Sehingga ada konsep bahwa kalau saya dilayani, maka saya itu lebih tinggi daripada yang lain. Kalau saya yang melayani, saya itu ada di bawah. Nah saudara, ini konsep-konsep yang keliru, yang kalau kita bawa ke dalam gereja, ke dalam rumah kita, merasa suami harus selalu dilayani istrinya. Istri selalu harus disediakan dilayani oleh suaminya. Kalau seperti ini terus saudara, maka yang terjadi adalah konflik dan perpecahan. Dan itu juga terjadi di jemaat Filipi. Maka Paulus mengingatkan, lihatlah siapa Kristus yang telah menjadi hamba saudara. Kata yang Paulus pakai saudara, mengambil rupa seorang hamba. Kalau sekarang diksi kata ini mungkin bicara tentang hamba itu yang melayani di gereja, hamba Tuhan ada, hamba-hamba yang melayani di dalam ibadah dan seterusnya. Tapi saudara, di dalam zaman waktu itu hamba itu betul-betul seseorang yang gak punya apa-apa. Dia hanya hidup untuk hidup bagi tuannya. Dia gak punya hak. Haknya adalah untuk hidup bagi kehendak sang tuan. Itulah hamba. Nah, kemudian Paulus pakai kata hamba ini untuk menggambarkan status yang Yesus ambil untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia mengambil rupa menjadi seorang hamba. Paulus mengontraskan saudara dengan kehidupan jemaat Filipi yang mungkin mencari kepentingan sendiri. Justru Yesus menanggalkan semua kepemilikan dan kuasa yang dia punya, dia batasi saudara. Untuk melayani orang-orang berdosa. Saudara, saya membayangkan Yesus itu waktu dia mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya. Saudara, tidak ada orang yang tahu kalau dia itu adalah seorang Allah. Dia adalah pribadi Allah, saudara. Nggak ada yang tahu. Sama seperti saudara pemuda biasa yang hidup berrelasi sama teman-teman, main badminton, saudara.
Yesus juga mungkin seperti itu, makanya dia ditolak di Nazaret bukan? Dia ini bukan siapa-siapa, dia ini anaknya Yusuf si tukang kayu. So, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba itu, menaruh dirinya untuk melayani orang lain. Itu yang dilakukan Yesus. Bagi Yesus karya keselamatan dan rencana Sang Bapa adalah yang paling penting. Makanya dia kemudian rela menjadi hamba. Jika Yesus yang adalah Sang Tuhan menjadi hamba demi kita, saudara. Masakan hari ini kita tidak mau, saudara, untuk belajar melayani seperti Yesus? Saudara, hari ini ada kelompok-kelompok orang yang hanya mau dilayani, saudara. Tidak berkontribusi, tapi selalu memberikan tuntutan. Apakah itu saudara? Kalau orang cara pikirnya yang paling penting dia itu lebih tinggi, jadi dia yang harus dilayani, saudara. Ini akan menjadikan ada tuan-tuan di dalam gereja. Ada orang yang merasa berkuasa dan dia merasa gereja harus melayani dia. Karena dia ada cukup berkontribusi dengan gereja. Saudara, ini pikiran ini berbahaya, saudara. Tentu gereja harus menghargai orang-orang yang telah melayani, yang telah memberikan hidup mereka melayani bagi gereja. Iya, harus menghargai. Tapi kalau diri kita, saudara, motif yang ada dalam hati kita adalah berpikir bahwa orang-orang harus melayani saya. Saudara, itu jauh sekali dari apa yang Yesus lakukan. Menjadi hamba, melayani kita. Saudara, saya ingat saya pernah melayani di sebuah gereja dulu, sudah cukup lama. Saya baru jadi pembina remaja di dalam gereja itu, saudara. Kemudian saya melihat ada seorang bapak yang suka jadi penyambut tamu, saudara. Asyir. Seorang bapak ini sederhana, pakaiannya juga sederhana, selalu tersenyum, ya. Dia selalu dengan senyuman hangat menyambut orang-orang yang masuk ke dalam gereja di hari Minggu. Sudah sampai satu kali sang bapak ini datang kepada saya, kemudian bilang saya gini, Kak Daniel gitu ya, Kak Daniel, itu di remaja butuh pembina nggak buat mimpin kelompok-kelompok? Nah, karena waktu itu kami sedang lagi memikirkan pemimpin kelompok untuk KTB anak remaja. Oh, kemudian saya menyambut baik. Oh iya Pak, betul kami perlu. Boleh nggak saya ikut membantu? Pertamanya saya agak gimana gitu ya, usianya udah berapa ya Pak? Gitu ya. Tapi karena saya melihat Bapak ini sepertinya tulus, akhirnya saya bilang, oh ya Pak boleh, ayo Pak sama-sama bantu kami. Ya, saudara, Bapak ini betul-betul bantu, saudara, bukan bantu, hanya bantu, saudara. Dia datang setiap hari Minggu di ibadah remaja, dia duduk. Hari setiap ibadah remaja Minggu keempat biasanya ada kelompok kecil, saudara, kami bagi kelompok. Bapak itu ikut jadi pemimpin kelompok. Hari Sabtu ada persiapan kelompok, Bapak itu datang, saudara, persiapan kelompok. Wah, saya kemudian mulai berpikir, ini Bapak sebenarnya kerja apa ya? Kayaknya dia udah gak ada kerjaan mungkin ya. Gak ada aktivitas, jadi nyari-nyari aktivitas gitu ya. Kan biasa udah berumur kan begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dia cari-cari aktivitas aja. Kemudian saya tanyalah kepada pembina remaja yang lama. Bapak ini siapa sih sebenarnya? Dia mau ikut ini jadi penyambut tamu. Terus sekarang udah mau membina anak-anak remaja. Dia ini sebenarnya siapa? Dia gak punya kerjaan ya, saya tanya. Yang mengagetkan saya jawaban teman saya, saudara. Ih, ngawur kamu. Dia itu direktur salah satu hotel internasional yang ada di kota itu, saudara. Direktur, saudara. Hotel. Gak ada, mukanya gak ada kayak direktur, saudara. Gak ada tampang-tampangnya. Hah, sampai kaget. Iya, dia direktur hotel. Wah, saya bayangkan tiap hari Senin sampai Jumat kalau dia masuk ke hotel, saudara. Semua orang mungkin kayak di drama Cina itu ya. Berdiri, nyambut dia, Pak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu Pak gitu ya. Mungkin begitu. Tapi di dalam hari Minggu saudara, hari Sabtu dia datang mengosongkan dirinya. Dalam tanda kutip. Menaruh semua jubah jabatan dan siapa statusnya itu melayani. Saudara yang jadi jemaat makanya kalau disambut gitu senyum saudara. Ya. Jangan-jangan dia CEO. Kayak gitu ya. Sudah mungkin pernah ada masa hari Minggu dia berdiri di situ ada jemaat yang lagi kehidupannya lagi suram terus tidak disenyumin saudara. Tapi buat dia nggak apa-apa karena dia sudah settle di dalam Kristus. Semua tindakan yang ditunjukkannya menunjukkan dia kerelaannya datang untuk melayani bukan mendominasi. Saya sebenarnya agak khawatir, nanti dia mau ngatur-ngatur remaja nih. Saya pikir begitu. Satupun dia tidak pernah sudah mengatur-ngatur. Dia selalu bertanya, Pak butuh apa? Apa yang bisa kami bantu? Saudara itulah contoh hidup dia bukan hamba Tuhan. Saudara.
Tapi buat saya itu contoh hidup. Buat saya pribadi. Orang yang mengerti Yesus yang datang menjadi hamba. Dan sekarang rela untuk melayani. Saudara, saya gak minta habis ini majelis semua jadi pembina remaja saya. Enggak, saudara. Ya, kami mau juga, enggak. Tapi saudara, mari kita teliti hati kita, saudara. Apakah hari ini keputusan-keputusan yang kita buat, tindakan-tindakan yang kita buat, baik di keluarga ataupun di dalam gereja, adalah datang dari hati yang mau melayani. Atau hanya untuk mempertahankan ego. Maka dari itu saudara, taruhlah pikiran perasaan Kristus yang mengesampingkan hak demi orang lain. Yang mematikan keakuan dalam dirinya. Tidak menjadi pusat. Dan belajar untuk melayani sesama. Maka saya percaya saudara, gereja Tuhan akan saling peduli. Gereja Tuhan akan punya empati. Satu dengan yang lain. Belas kasihan itu akan muncul dengan besar. Saudara. Dan inilah paradoks kerajaan Allah. Allah meninggikan Yesus. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di atas langit, di bawah langit. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jalan menuju kemuliaan itu adalah jalan dengan turun, saudara. Bukan dengan naik, tapi dengan turun, menuruni tangga kerendahan hati. Selama kita pertahankan ego, salib Kristus itu hanya jadi cerita belaka. Tapi kalau kita tinggalkan ego kita, saudara, kuasa penebusan Kristus, salib Kristus itu akan bekerja. Memulihkan keluargamu yang hari ini di ujung tanduk. Memulihkan relasimu yang hari ini gak baik-baik saja. Memulihkan gereja kita, saudara. Untuk mengasihi dengan lebih lagi satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, ketika ego ditinggalkan, Kristus tidak hanya dikenal, tapi dia akan benar-benar dimuliakan lewat hidup saudara. Saudara, saya berikan waktu 1-2 menit ini saudara. Biarkan firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Saudara refleksikan dalam kehidupan pribadi saudara. Dan minta Tuhan memurnikan hati kita. Sehingga hidup kita dikuduskannya, diserupakannya dengan pikiran dan kehendaknya. Silakan ambil waktu berdoa saudara. Bagi engkau yang hari ini pernikahannya mungkin di ujung tanduk. Rasa-rasanya seperti berada dalam suasana hening mencekam. Membuat silent treatment kepada pasangan. Saudara, saya nggak tahu seberapa besar permasalahan saudara. Saya juga nggak bisa cepat-cepat mengatakan engkau harus mengampuninya. Mungkin engkau punya alasan tersendiri untuk marah hari ini. Tapi maukah engkau membayangkan saat ini saudara. Kristus duduk di hadapanmu. Menatapmu dengan penuh kasih sayang. Lalu bayangkan apa yang ia katakan. Dia membuka tangannya, menunjuk bekas paku pada tangannya dan berkata kepadamu, maukah engkau merendahkan dirimu dan menaruh pikiran dan perasaanku di hatimu. Bagi engkau yang hari ini mungkin menemukan dirimu suka berkonflik dalam pertemuan-pertemuan. Dalam pelayanan, pekerjaan, organisasi. Maukah engkau menilik kembali apa yang sebenarnya menggerakkanmu, saudara? Apakah itu ego yang ingin kemenangan pribadi dan kehausan untuk dihormati? Hal yang sama ditanyakan Yesus padamu saat ini. Maukah engkau merendahkan dirimu dan menaruh pikiran perasaanku di hatimu untuk memperhatikan orang lain lebih dari dirimu sendiri? Silakan berdoa, saudara. Biar Tuhan yang menyatakan hatinya padamu.
Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau dalam kehidupan kami seringkali Tuhan menjadi tidak dimuliakan. Karena kami meninggikan diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau dalam pelayanan kami Engkau pun tidak dimuliakan. Karena ego kami begitu tinggi. Rasa ingin menang sendiri. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan. Biar kami belajar untuk sungguh-sungguh menaruh diri kami di hadapan-Mu. Hancurkan ego kami Tuhan. Sehingga kehidupan pernikahan kami, keluarga kami, sungguh bisa dipulihkan. Kehidupan bergereja kami sungguh menyatakan Kristus hadir. Dan kemuliaan itu jelas tampak. Tolong kami Tuhan di dalam semua kelemahan kami. Agar kami belajar merendahkan hati kami. Ubah hati kami Tuhan. Tolong kami. Engkau berkati setiap pergumulan-pergumulan jemaat yang berdoa saat ini padamu. Tuhan yang paling tahu apa yang mereka rasakan. Luka yang mungkin mereka terima dari pasangan mereka sendiri. Hal-hal yang kemudian menyakiti hati mereka Tuhan. Tapi biarlah kasih Kristus yang besar itu melembutkan hati mereka. Untuk belajar mengalah, merendahkan diri. Dan mengasihi. Bahkan untuk orang yang tidak layak untuk dikasihi. Tolong kami Tuhan. Untuk kami belajar melakukannya. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Demikian kita telah ikuti bersama firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daniel Donaldo. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati dalam segala pelayanannya bersama dengan keluarga. Kita telah diajak untuk berefleksi mengenai ego seperti apa yang ada di dalam diri kita yang sampai saat ini masih kita pertahankan. Untuk jujur itu dan menghadapinya tidak selalu mudah saudara. Tapi jika firman Tuhan datang pada setiap kita pada pagi hari ini, itu berarti ada pertolongan Tuhan untuk kita menghadapinya. Untuk kita boleh mengubahnya, berefleksi, dan hidup kita akhirnya boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan kiranya setiap kita boleh mewujudkan iman yang kita miliki. Memuliakan Tuhan dengan mengelola ego yang kita punya. Baik Bapak Ibu, mari bersama kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai respon ungkapan syukur setiap kita atas pertolongan, atas berkat Tuhan, untuk firman yang sudah disampaikan. Mari kita mau bawa persembahan kita dengan sukacita. Bersama mari kita nyanyikan pujian ini. Mari bertumbuh di dalam kasih. Di dalam tubuh Kristus menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh.
bersungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami juga boleh menyembah Tuhan dengan persembahan kami. Kami mengingat segala pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan bagi hidup kami, keluarga kami, usaha dan pekerjaan dan studi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah kami dapat merefleksikan bagaimana kami menjalani kehidupan rumah tangga, pelayanan, atau di kantor atau dimanapun Tuhan, agar kami mewaspadai akan ego di dalam diri kami. Ketika kami tidak waspada, maka Kristus tidak dimuliakan. Dan biarlah kami berjuang terus Tuhan, agar Kristus dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus doakan untuk penginjil Daniel Donaldo. Kiranya Tuhan juga boleh urapi anak-Mu Tuhan, pakai untuk menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubah hati dan pikiran manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan juga untuk keluarganya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi geopolitik di Timur Tengah yang jauh dari kami Tuhan, yang sedang terjadi tetapi dampaknya mulai kami rasakan. Kami berdoa memohon kepada Engkau, penguasa dunia, penguasa negara ya Tuhan. Engkau yang menilik, mengatur semuanya, dan kami percaya bahwa semuanya berada di dalam kedaulatan Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang berupaya untuk mendamaikan negara yang berkonflik. Biarlah Tuhan boleh terus memberikan hikmat di dalam upaya-upaya yang sedang dilakukan, sehingga perdamaian yang kami rindukan ini dapat tercapai. Kami juga berdoa untuk dampak-dampak yang sedang dirasakan oleh berbagai masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa biarlah pemerintah bisa mengantisipasi, pemerintah juga diberikan kebijaksanaan di dalam memutuskan dan juga mengantisipasi berbagai kenaikan harga barang yang ada. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga boleh tolong untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami Tuhan, khususnya untuk keluarga almarhum Bapak Herman Elia. Kami berdoa untuk Ibu Lia, anak, menantu. Kiranya Tuhan boleh berkati, berikan juga penghiburan, berikan juga kekuatan melewati masa-masa kedukaan. Kami juga berdoa untuk Jessica yang dalam 2 bulan lagi akan melahirkan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memimpin, menguatkan dan menyertai untuk persalinan nantinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk baby Ethan yang telah Engkau izinkan untuk lahir di dunia ini tanggal 17 April kemarin. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kepada papa mamanya hikmat sebagai papa mama untuk membesarkan baby ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang terus bergumul di dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan boleh terus mampukan berikan hikmat, kekuatan dari Tuhan untuk memahami tentang apa yang sedang dijalani, pengobatan-pengobatan saat ini, sambil terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua persoalan-persoalan, tantangan-tantangan kehidupan yang kami alami, dan biarlah hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Penguasa dan Pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat datang juga kepada Oma Lilis dan keluarga. Oma Lilis yang ada di kursi roda dan juga dengan keluarga. Selamat datang, Tuhan memberkati untuk ibadah yang baru pertama kali diikuti ya Oma ya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan selamat datang kepada Oma Lilis. Ya, kiranya kita boleh sama-sama beribadah terus di dalam rumah Tuhan. Baik. Terima kasih juga kepada penginjil Daniel Donaldo yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan semua para pelayan Tuhan juga boleh berkati. Kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Dalam rangka menciptakan kebersamaan dan persekutuan antar jemaat dengan ruangan yang lebih luas dan nyaman, maka mulai tanggal 26 April 2026, setelah ibadah, jemaat diajak untuk menikmati kebersamaan sebagai saudara sambil minum teh atau kopi di ruang perpustakaan.
Komisi Diakonia membuka pendaftaran baru untuk pelatihan menjahit secara gratis yang akan dimulai pada bulan Mei 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Feni atau Tata Usaha Gereja. GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Halyadi Nugroho dengan Saudari Karisma Dinda Kurniawati pada hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 10:30 siang bertempat di Jalan Semeru 30. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Bagi jemaat yang keberatan atas pemberkatan nikah tersebut dapat menulis surat secara resmi kepada Majelis GKKK Malang untuk dipertimbangkan. Some environments slowly change you without you even noticing. To living up to expectations, to stay on track, to be enough. Soon, concern takes over about finance, about tomorrow. And family's responsibilities, expectations, conflict, silence. Somewhere along the way, you lose direction. Is this really where you're meant to be? Kebaktian doa tanggal 21 April 2026 akan dilayani oleh Pendeta Kindo Manoki dengan tema Menjadi Murid yang Terbesar. Kebaktian umum minggu depan 26 April 2026 akan dilayani oleh Pendeta Chandra Wim. Kebaktian live streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kursus menjahit disediakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya, begitu ya. Di bawah ada pendaftaran, ada meja pendaftaran, jadi silakan Bapak Ibu dapat mendaftar, begitu ya. Tapi ini bukan tertutup untuk laki-laki atau pria, Bapak Ibu sekalian. Bukankah penjahit terkenal tuh banyak yang pria, begitu ya. Silakan, jadi Bapak Ibu yang mau ikut juga boleh, gitu ya. Kak Ayub boleh ikut. Ya, Kak Sehan juga boleh ikut kalau mau, gitu ya. Jadi silakan daftar, di bawah ada meja pendaftaran. Silakan, ini bisa jadi wadah untuk pelatihan bagi kita dan juga untuk menunjang ekonomi nantinya, begitu ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita dan teruslah berjuang sebagai anak-anak Tuhan untuk meninggalkan ego kita agar Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, selamat bersaat teduh. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat pulang, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.